Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di Velovelas. Kenalin, gue Redi Aulia, salah satu warga Velovelas juga. Di kesempatan kali ini dan mungkin banyak kesempatan lainnya, gue ingin membahas tentang segala sesuatu yang sekiranya bikin bersepeda makin nyaman. Tapi di pembahasannya nggak bisa dibilang runut ya. Jadi ini apa yang kepikiran, itu yang gue bahas. Tapi kalau dikumpulkan, insya Allah jadi informasi yang berguna untuk membangun sebuah sepeda yang tepat guna ya. Nah, di kesempatan kali ini, kayak yang gue bilang di IG story kemarin, gue ingin membahas tentang cara memilih gear set. Dan cakupan pembahasannya adalah dari gear ratio, development, maksudnya development jarak, lalu target cadence, dan target speed. Nah, yang pertama adalah gear ratio. Nah, di gear ratio ini sebenarnya kita cari adalah berapa putaran roda dalam satu kali kayuhan crank. Dan ini rumusnya adalah T di chainring dibagi T di cock. Kalau single speed langsung ketemu ya, misalkan 49T bagi 17T itu langsung ketemu angkanya. Cuma kalau multi speed enakan dibikin tabel nih yang ini. Nah, itu kalau misalkan ada lihat angka yang di tengah-tengahnya 0, berapa, itu cuekin dulu aja. Kita akan bahas cuma di kesempatan lainnya lah. Nah, ini misalkan kalau di konfigurasi chainring 44T dan 11T dan cock 11T. Itu kalau dibagi berarti kan jadi 4 tuh dapatnya. Berarti dalam satu kali putaran crank kita mendapatkan 4 putaran roda seperti itu. Selanjutnya ini kita ngomongin development jarak ya. Kalau development jarak itu rumusnya adalah gear ratio tadi dikali dengan keliling ban, keliling wheel set maksud gue. Nah, jadi kalau ini pakai contohnya pakai wheel set gue ya. Gue pakai wheel set tuh 700C dengan ukuran ban 700 x 38C. Kalau 700C berarti diameternya adalah 622 mm, 622 mm. Terus karena gue pakai 38C ditambahin 38 mm lagi karena tebelnya 38 mm. Berarti total diameternya adalah 660 mm. Nah, kita ngitung sekarang keliling wheelsetnya, total wheelset yang keliling ban jadinya pakai rumus keliling lingkaran. Masih ingat gak nih pelajaran SD nih? Jadi itu kalau yang lupa ya, rumusnya adalah 2 kali V kali R. Atau kalau diameter udah ketahuan berarti V kali diameter. Nah, kalau ini diukur nih, itu dapatnya sekitar 2,07 meter kalau nggak salah ya. Kalau di convert jadi kilometer berarti 0,002 kilometer sekian lah ya. Nah, ini dikali sama tadi gear ratio. Kalau 4411 berarti ketika di kayu sekali development jaraknya adalah 8 meter. Jadi sekali kayu kita menempuh 8 meter kayak gitu ya. Nah, ini step kedua. Yang paling penting adalah step ketiganya, yaitu target cadence dan target speed. Tapi kita tentuin cadence-nya duluan. Kalau ini pakai contoh kasus lagi-lagi dari gue ya. Kalau gue kan bikin sepeda gue yang di belakangnya Dogi itu buat commuting, kalau enggak touring, karena gue sukanya memang kedua hal itu sampai saat ini ya. Jadi speed yang gue incar itu adalah 17 sampai 35 km per jam. Dan cadence-nya adalah kalau setelah gue research nih, yang sehat, yang seimbang antara pernafasan dan power itu adalah 85 sampai 10 RPM. RPM itu revolution per minute. Jadi jumlah putaran crank per menit, jumlah kayuhan per menit. Jadi rumusnya ini development ya dalam meter ya, development dan meter dikali dengan 1000, dikonvert dulu ke dalam kilometer, lalu dikali RPM yang diinginkan, dikali lagi jumlah menit dalam sejam, berarti 60. Seperti itu rumusnya. Nah, jadi setelah dikali nih, nanti akan keluar tabel gini nih. Makanya bikin tabelnya di Excel aja ya. Kalau bikin tabel di Excel langsung keluar gini nih. Nah, ini yang warna hijau tuh, yang warna hijau itu adalah gear-gear yang potensial buat gue pakai. Di 90 RPM gue berarti bisa mendapatkan kecepatan 17 km per jam. Rasionya 32-20 kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan top speednya gue bisa sampai 35 km per jam, sesuai dengan yang gue inginkan lah. Jadi kalau lihat dari tabel ini, gue memakai gear set yang tepat. Nah, cuma ketepatan ini bisa diukur lagi. Apakah gue dapat nih yang gue mau? Cuma potensi pengembangannya
sesuai nggak sih dengan yang gue mau. Nah potensi pengembangannya itu bisa dilihat yang putih. Nah itu kan kalau gue potensi pengembangannya dikit ya, kalau naik satu lagi paling cuma jadi 40-an. Terus tapi gue punya potensi pengembangan yang bagus untuk nanjak, karena tuh yang daerah yang warna putih itu banyak. Terus juga kalau dilihat, oh sepertinya nih buat nanjak memang cocok speed segini gitu. Tapi ini balik lagi ke kebijakan kalian masing-masing. Apakah menurut kalian, oh gue pengen pengembangan potensinya ada di speednya, oh gue pengen potensi pengembangan speednya ada di nanjaknya, jadi gue pengen nanjaknya lebih ringan lagi, apa yang mesti diganti ya. Nah jadi setelah kita ngitung gini, insya Allah kita tuh dalam memilih gear set bisa menjadi lebih tepat guna, karena kita tahu apa yang kita inginkan, apakah performa sepeda kita seperti apa yang kita inginkan, terus apakah potensinya sesuai dengan yang kita inginkan, dan gitu-gitulah. Jadi kalaupun kita mau beli lagi, mau upgrade, kita tahu apa yang harus kita beli, nggak ngasal jadinya. Oke, jadi seperti itu saja pembahasannya. Semoga berguna dan semoga sepedanya juga makin enak. Ya udah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.